Shalom Oma Opa yang kami kasihi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan yang paling penting, kita ucapkan bersama-sama, Merdeka! 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 Betul sekali, merdeka. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. 79 tahun Indonesia merdeka, bukan hanya kemerdekaan bangsa, tapi juga kemerdekaan dalam Kristus. Yes, gembira bersama kali ini siap menemani Oma Opa dengan tema Stok Lama Rasa Baru. Seperti halnya kita merayakan kemerdekaan yang setiap tahun terasa segar dan penuh semangat. Kita juga ingin mengajak Oma dan Opa untuk terus menikmati firman Tuhan dengan semangat yang baru. Meskipun usia kita semakin bertambah, mari kita terus melihat firman Tuhan sebagai sobat sejati yang selalu memberikan rasa baru, menyegarkan iman dan kehidupan kita. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan satu pujian, Indonesiaku, Negaraku. Puji Tuhan, apa indahnya. Tuhanlah yang memberkati bangsa ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita satukan hati dan menghadap Tuhan dalam doa pembuka ya Oma Opa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sudah menyertai bangsa kami selama 79 tahun kami merdeka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk negara Indonesia yang begitu indah. Kami boleh hidup dalam damai. Tuhan, saat ini kami dari Komisi Lansia GKI Beringin ingin menyampaikan suatu berkat kepada Oma Opa yang mungkin ada di rumah bersama anak cucu, mungkin ada yang berada di Panti Werda, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau pimpin acara kami ini Bapak, agar kami boleh bersama-sama bergembira di dalam acara ini. Kami boleh menyanyi bersama-sama, kami boleh bersuka cita, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk sketsa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapak dan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma Opa, betapa berharganya dan indahnya negeri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karya indah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari Oma Opa, kita nyanyikan lagu nasional yang pasti Oma Opa kenal. Indonesia Pusaka.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Lagu ini selalu berhasil membuat kita semakin cinta tanah air ya. Benar sekali. Oma Opa, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk sketsa. Sudah siap? Ayo kita dengarkan bersama. Jadul alias zaman dulu. Wah, ini sih dulu sekali. Maaf, sekali lagi. Ini dulu sekali. Ada dua saudara yang berkeliling untuk mencari sepotong singkong karena nasi masih mahal. Mereka berjualan palu gada. Apa itu? Mari kita simak. Palu gede, palu gede. Di sini, ayo. bukan palu gade kok. Bukan palu gade. Palu digede, palu digede. Hus. Salah meneh bola bali. Apa sih artinya palu gede, palu digede? Bukan kok. Tolong ya, dengerin saya. Nama jualan kita itu adalah palu gada. Tidak pakai i. Apalagi pakai kepala. Loh, kok panjang sekali tuh ya? Namanya palu gada, tidak pakai i dan pakai kepala. Singkat saja gitu loh. Aduh. Namanya palu gada kok. Artinya apa itu? Oh alah, artinya apa yang lu minta, gua ada. Gaul kan kok? Itu bahasa Batavia sana itu loh. Oh, artinya gitu toh. Iya. Apa yang lu minta, Iya. gua ada. Memangnya kita tuh jualan apa? Kok Ini baik kan? begini.
Ya, beginilah. Ya begini ini. Ya ampun Nyo, bukan yang dimau orang begini juga deh. Jangan jual kehormatan loh. Aduh, bukan begitu kok. Saya jualan sesuatu itu pasti semua orang butuh. Bukan yang seperti Kokoh pikirkan itu loh. Wah, ada palu gada nih. Selamat datang di toko palu gada serba ada. Apa aja yang lu mau, semoga gua ada. Ya sudah, kamu aja duluan, Ses. Ses aja dulu. Baik. Begini, Pak. Saya ini sebenarnya lagi bingung. Iya? Tapi kalau lama, Bapak nggak marah? Oh, tidak, Bu, tidak. Jadi, Pak, saya ini orang tua sendirian yang mengasuh anak-anak dan sudah lama suami saya meninggal. Ketika anak kami sudah 10. Dan waktu itu saya tidak punya apa-apa. Makanya saya putuskan untuk saya menikah lagi dengan seorang duda yang tidak punya anak. Namun kenyataannya suami baru saya itu kurang sayang sama saya juga sama anak-anak saya, Pak. Bahkan suka mukul anak-anak juga saya. Sering mengancam kami semuanya, Pak. Akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan rumah suami saya yang baru, Pak. Dan itu yang bikin saya, apa yang harus saya lakukan ya, Pak ya? Saya bingung, Pak. Saat ini saya harus bagaimana, Pak? Oh. Tolong, Pak. Pastinya ini saya carikan ayat yang dapat menguatkan Ibu. Coba kok, tolong bacakan ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ini mengingatkan akan pencobaan yang saya alami sekarang ini. Terima kasih. Sekarang giliran saya, Pak. Iya, Bu, silahkan. Kalau saya telah lama sekali ada dalam sakit penyakit yang menguras tenaga, mental, dan juga uang. Semua harta saya habis untuk saya berobat. Tapi tak kunjung sembuh. Saya juga harus meminjam uang untuk pengobatan saya. Tapi hasilnya pun juga nihil. Iya. Anak-anak pun terpaksa tidak sekolah. Karena saya sudah tidak punya uang sama sekali. Belum lagi saya jadi terlilit hutang. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya secepatnya ya, Pak? Tolong saya diberitahu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Amsal 17 ayat 22. Jadi semakin saya sedih dan tertekan, saya semakin sakit. Tapi kalau hati saya bersuka cita, malah jadi obat. Betul. Betul itu. Betul, saya setuju. Puji Tuhan, kita bisa bertemu dengan ayat dan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak-Bapak Budiman. Kembali kasih ibu-ibu, harga dari firman Tuhan ini adalah... Jangan mahal-mahal ya Pak. Oh, tidak. Bayarannya hanya hidup berfokus pada firman Tuhan saja. Terima kasih. Ternyata Palu Gada itu jual firman Tuhan ya. Iya, tapi dibeli dengan iman ya. Jadi setiap orang yang membeli di sini harus membayar harganya, yakni dengan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira sampai kapan Palu Gada ini akan bertahan ya? Coba kita lihat generasi berikut dari dua bersaudara ini yang akan melanjutkan usaha Palu Gada satu-satunya di Indonesia. Mari mampir. Silahkan mampir, Palu Gadanya. Salah itu, bukan Palu Gade. Apa ya? Apalagi palalu digade. Bahaya itu, namanya Palu Gada. Iya. Kok susah banget namanya. Harusnya sekarang tuh jangan pakai yang jelek itu. Harusnya namanya yang kekinian. Contohnya? PALMOD alias Palu Gada modern. Biar seperti PASMOD, pasar modern sekarang. Gitu dong. Atau bisa-bisa juga EPAL. Kepanjangannya Al punya Palu Gada. Kan tetap saja namanya Palu Gada, Non. Nggak apa-apa dong, Cik. Pokoknya namanya harus baru. Namanya boleh baru. Seperti Indonesia nih, pakai nama Nusantara Baru. Indonesia maju di usia tahun 79 tahun. Tapi hidup kita kan sebagai warga negara kok ya sama saja ya. Iya. Itu artinya Palu Gada kita juga sama saja. Dari dulu sampai sekarang. Iya ya. Ya? Iya. Mana ada yang beda. Alkitabnya sama, meskipun sekarang pakai terjemahan baru kedua. Intinya sama, Non. Oh, iya Cici mah. Nah, Oma, kasih tau dulu, itu Palu Gada satu-satunya di sini. Dari tadi kita udah cari di internet sampai kita udah makan Indomie telur kornet, Oma. Jadi udah nggak ada lagi Palu Gada yang lain. Ini kali. Tapi dulu yang jaga itu aki-aki. Sekarang nenek-nenek. Aduh, maksud Oma tuh jangan gitu, Om. Maksudnya laki-laki yang jaga dulu. Iya, betul. Oh, coba kita tanya aja ya, Oma ya. Soalnya ini satu-satunya, Oma. Udah nggak ada yang lain. Selamat datang. Selamat datang. Iya, benar ini Palu Gada. Iya. Betul. Yang diingat Oma saya dulu, yang jaga itu laki-laki semua. Oh, ini kan gitu. sekarang oma-oma cantik Iya. semua. Jadi enggak lah. bener nggak ya? Kami sudah berdiri dari tahun 1960. Aduh, belum duduk-duduk, Oma. Iya. Gak ada kursinya.
Itu diawali dari orang tua kami, merintis dengan kakaknya. Itu dari Adiknya laki-laki. ya, adiknya laki-laki. Kemudian kita dulu namanya Palu Gadat, sampai sekarang tidak berubah. Ah iya, betul. Tahun 1960, zaman Indonesia belum maju. Jadi, apa yang bisa kami bantu, Oma? Iya, saya ini sudah hidup dari zaman dulu. Lebih dari 60-an tahun. Tapi saya masih sedikit sakit-sakitan. Saya masih berusaha berobat. Beberapa kali mau menyerah. Tapi keluarga bilang, maju terus. Pernah saya sampai putus asa dan depresi. Karena hidup memang terlihat maju. Tapi rasanya bagi saya hanya jalan di tempat. Rumah kedua saya itu rumah sakit. Lebih sering ketemu dokter daripada ketemu anak sendiri. Saya jadi bingung, apa yang harus saya lakukan di hidup yang semakin singkat ini? Lah, buat Oma ada satu firman. Coba ya, saya bacakan firman itu. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yaitu terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Halah, sudah dengar ratusan, bahkan ribuan kali. Tidak ada yang lebih baru kah? Kalau ini pasti akan merasa baru. Saya bacakan dari Amsal 17 ayat 22 ya Oma. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini sih stok lama semua. Tidak adakah yang lebih baru? Tapi firman Tuhan itu memang stok lama, tapi rasanya baru. Masa sih tidak percaya? Ya. Oma dan ibu-ibu mungkin kita bisa dengar satu penggal firman Tuhan dari Mazmur 119 nih. Mazmur terpanjang nih Oma, jadi jarang orang baca. Kita lihat bareng-bareng ya. Mazmur 119 ayat 52 sampai 56. Apabila aku mengingat hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, maka terhiburlah aku, ya Tuhan. Aku dikuasai kegeraman terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu menjadi nyanyian mazmur bagiku di bumi yang kudiami sebagai pendatang. Pada waktu malam, aku ingat akan nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh. Aku memegang titah-titah-Mu. Nah, Oma, tahun 2024 Indonesia telah menginjak 79 tahun. Dengan adanya berbagai suasana baru seperti pemimpin kita yang baru, terus ibu kota, belum lagi kalau pemimpinnya baru berarti kebijakannya baru. Rasanya jadi benar ya, tema kemerdekaan kali ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Hanya saja tidak semua hal di dunia ini adalah baru, Oma. Pemazmur yang cinta dan rindu akan firman Tuhan bahkan selalu mengulang-ulang firman itu. Mungkin sama kalau kita memilih pasangan hidup atau sahabat, berulang kali bertemu dengan mereka, mungkin topiknya sama, tempatnya sama, minumnya sama, makannya sama, tapi nggak bosen-bosen. Apa ya maksudnya ya? Itu rasanya kalau kita itu merasa baru meskipun stoknya lama, Oma.
Maka merenungkan firman Tuhan juga tidak selalu harus ayat dan kisah yang baru. Pasti berulang-ulang ya. Kalau saya masih kecil tuh selalu diulang-ulang tentang Daud mengalahkan Goliat, Oma. Tapi ya namanya ini adalah firman Tuhan, gak bisa diubah, gak bisa ditambah. Maka ini membuat stok lama, kita harus bisa nih ya mengolah stok lama itu menjadi rasa yang baru. Jadi kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Mencari kekuatan macam apa yang diberikan oleh firman Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Jadi bukan Alkitabnya yang baru, ya betul ya. Oma-oma Palu Gada, tapi intinya sih jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan meskipun berulang-ulang. Karena yang dahulu bisa saja tetap relevan dengan kita dan bisa saja tetap memberikan kita kekuatan, bahkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena firman itu hidup, semua jadi terasa baru deh, Oma. Wah, ciamik nih, ciamik. Sepertinya memang yang kami sediakan ini stok lama. Tapi kami yang sudah puluhan tahun meneruskan usaha Palu Gada, ayah kami ini juga selalu merasa firman Tuhan selalu relevan. Tidak pernah sekalipun firman Tuhan kalau diulang jadi membosankan. Justru semakin memberi kita semangat. Semangat terus bersama firman Tuhan ya. Bapak Ibu, jangan khawatir apabila stoknya lama, tapi rasanya baru. Puji Tuhan, saya jadi tercerahkan. Kiranya Oma dan Opa dimanapun juga mengandalkan firman Tuhan senantiasa ya. Bukan hanya Nusantara dan Indonesia maju. Kita pun harus maju dengan perenungan baru akan firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya ceritanya. Gimana Oma Opa? Kita diingatkan untuk tidak bosan membaca firman Tuhan, melainkan terus melihat firman Tuhan. Ya, benar Oma Opa. Firman Tuhan merupakan sobat sejati yang menyegarkan iman dan kehidupan kita semua. Mari Oma dan Opa, kita bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kita ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan terutama terhadap 79 tahun yang Tuhan berikan bagi kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami juga mengucap syukur terutama untuk firman Tuhan yang boleh hadir di dalam hidup kami. Rasanya mungkin seperti firman yang lama, tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan dan keinginan dan kerinduan kami senantiasa mau menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami dan selalu terasa baru. Biarlah Tuhan memberkati Oma dan Opa dimanapun mereka berada. Apabila ada yang lemah tubuh, biarlah Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan lewat perawatan dan pengobatan yang ada. Kami juga ingin berdoa terkhusus untuk keluarga semua yang mendampingi. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberikan juga kerukunan di antara keluarga semua. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk caregiver yang senantiasa juga boleh membantu Oma dan Opa di dalam kehidupan sehari-hari. Kerinduan Oma dan Opa juga untuk mendoakan anak cucu. Biarlah Tuhan dengarkan dan setiap doa, setiap permohonan, puji-pujian dari Oma dan Opa kiranya Tuhan dengarkan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk gembira bersama di kali ini. Berkatilah dan bimbinglah kami semua. Arahkanlah hati kepada Tuhan di saat ini. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat serta Roh Kudus menyertai engkau dan memberikan engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin. Wah, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Untuk kembali mengobarkan semangat kita, ada satu lagu ini spesial, Maju Tak Gentar. Oma Opa, sampai di sini ya acara kita kali ini. Oma Opa nggak perlu sedih, tetap semangat, tetap sukacita ya. Tetap semangat dalam Tuhan. Dan jangan lupa,
Firman Tuhan selalu memberikan rasa baru dalam hidup kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.